mimpi seorang pengemis yang jadi kenyataan. Bagas, seorang pengemis tua yang hidup di jalanan, selalu bermimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Suatu hari, ia menolong seorang pria tua yang hampir tertabrak mobil. Tanpa ia sadari, pria tua itu adalah seorang pengusaha kaya bernama Pak Surya. Sebagai tanda terima kasih, Pak Surya mengubah hidup Bagas secara drastis. Kisah ini mengajarkan tentang kebaikan hati dan takdir yang bisa berubah. Mari kita dengarkan cerita dan kisah inspirasi ini. Pinggir jalan yang ramai. Siang hari yang terik. Bagas duduk di trotoar dengan pakaian lusuh, menengadahkan tangan meminta belas kasihan dari para pejalan kaki. Mobil dan motor terus melaju, mengabaikannya. Sesekali, ada orang baik hati yang melemparkan beberapa koin ke dalam gelas plastik di depannya. Bagas menghela napas dalam. Perutnya keroncongan, dan tubuhnya terasa lelah. Ia menatap langit, membayangkan suatu hari ia bisa makan enak dan tidur di tempat yang nyaman. Namun, harapan itu terasa begitu jauh. Di persimpangan jalan, tiba-tiba, matanya tertuju pada seorang pria tua yang berjalan lambat di trotoar. Pakaiannya rapi, namun langkahnya terlihat goyah. Bagas memperhatikannya dengan seksama. Saat pria tua itu hendak menyeberang, sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan lampu merah. "Pak, awas!" Bagas berteriak sekuat tenaga. Tanpa pikir panjang, ia berlari dan menarik pria tua itu ke trotoar. Keduanya terjatuh, tetapi pria itu selamat. Pria tua itu terengah-engah, matanya masih dipenuhi ketakutan. "Astaga, terima kasih," ucapan Pak Surya dengan suara gemetar. Dari kejadian tadi, Pak Bagas diajak ke sebuah kedai makan. Sebagai ungkapan terima kasih, pria tua itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Surya, membawa Bagas ke sebuah kedai makan sederhana. Mereka duduk berhadapan, sementara pelayan menyajikan sepiring nasi hangat dan lauk pauk yang menggugah selera. Bagas menelan ludah, matanya berkaca-kaca melihat makanan di depannya. Sudah lama ia tidak makan dengan layak. "Kamu baik sekali," kata Pak Surya. "Apa yang bisa saya lakukan untuk membalas kebaikanmu?" Bagas tersenyum pahit. "Saya cuma ingin hidup lebih baik, Pak. Tapi saya cuma pengemis, mana mungkin bisa berubah." Pak Surya diam sejenak, lalu tersenyum penuh arti. "Mungkin Tuhan mempertemukan kita bukan tanpa alasan. Aku punya ide." Beberapa hari kemudian, Bagas berdiri di depan sebuah gedung besar dengan tatapan tak percaya. Pak Surya membawanya masuk ke dalam, memperkenalkannya kepada para karyawan. "Mulai hari ini, Bagas akan bekerja di sini. Ajari dia segala hal yang perlu ia tahu," kata Pak Surya dengan tegas. Para karyawan saling berpandangan, terkejut, namun mengangguk patuh. Bagas merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Ini adalah kesempatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Terima kasih, Pak, saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini," katanya dengan mata berbinar. Bulan demi bulan berlalu. Bagas bekerja keras, belajar dengan tekun, dan menjadi pegawai yang diandalkan. Pak Surya melihat perkembangannya dengan bangga dan mulai menganggapnya seperti saudara sendiri. Suatu hari, Pak Surya mengundang Bagas ke rumahnya. Mereka duduk di ruang tamu yang nyaman, menikmati teh hangat. "Kamu sudah seperti saudaraku sendiri. Aku ingin kamu meneruskan perusahaan ini bersamaku." Bagas terkejut, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Dulu aku hanya seorang pengemis, sekarang aku punya keluarga dan masa depan." "Terima kasih, Pak Surya." Pak Surya tersenyum, menepuk bahunya. Malam itu, Bagas merasa bahwa hidupnya benar-benar telah berubah. Pesan moral dari kisah atau cerita ini adalah, jangan pernah berhenti bermimpi, karena impian adalah awal dari perubahan hidup. Kerja keras dan ketekunan akan membawa hasil, meskipun jalan menuju sukses penuh rintangan. Kebaikan hati akan selalu menemukan jalannya. Sekecil apapun itu, suatu hari akan berbuah manis. Jangan meremehkan siapapun, karena setiap orang punya potensi untuk mengubah nasibnya. Bersyukur dan berbagi kebahagiaan akan memperkaya jiwa, bukan hanya harta yang membuat seseorang bahagia. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan kisah ini. Semoga kita semua terinspirasi dan tidak melihat rendah orang lain. Karena kita tidak mengetahui ke depannya orang YG kita anggap rendah bisa menjadi orang sukses.